Halo sahabat Kepoin. Pendidikan merupakan hal yang wajib setiap orang menempuhnya, baik itu ilmu agama untuk kepentingan akhiratnya atau ilmu pengetahuan untuk menunjang kehidupannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi." Memang ada pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik. Namun pendidikan sekolah pun tidak kalah pentingnya, apalagi dengan pesatnya perkembangan zaman. Manusia dituntut untuk bisa menghadapinya dengan berbekal wawasan dan pengetahuan yang baik dan mumpuni. Oleh karena itu, para murid dan orang tua berusaha mencari lembaga pendidikan yang bisa menjawab tantangan zaman dan bisa membentuk anak didiknya menjadi orang yang sukses ke depannya. Tentunya tak terlepas dari kesungguhan anak itu sendiri yang lebih utama. Beberapa nama universitas terbaik selalu menjadi daftar teratas para siswa setiap tahunnya. Selain karena hasil riset yang selalu inovatif, proses pengajaran yang baik, dan kemampuan kerja setelah lulus menjadi faktor utama universitas tersebut selalu menjadi incaran. Bagi sahabat yang belum kuliah, udah tahu mau masuk universitas mana belum? Jangan sampai salah pilih ya. Apalagi cuman ikutan-ikutan teman atau sekedar adu gengsi belaka. Nanti yang ada sarjana sahabat cuma jadi gelar gak bisa dimanfaatin. Nah, kalau memang belum kuliah, mungkin sahabat berminat sama satu universitas ini. Universitas ini sudah ada sejak abad ke-9. Wow, bahkan kerajaan Inggris juga belum ada. Sahabat jadi kepo ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info. Jika ditanya apa universitas pertama di dunia, mungkin sebagian orang akan menjawab Oxford di Inggris. Sebagian lagi ada yang menjawab Bologna di Italia atau Al-Azhar di Mesir. Ketiga kampus tersebut memang tergolong deretan kampus tertua di dunia, tapi bukan sebagai kampus pertama di dunia. Di dalam buku-buku dan literatur sejarah Islam, juga diakui oleh Guinness Book of World Record dan UNESCO, bahwa universitas pertama di dunia adalah Universitas Al-Qarawiyyin yang hingga saat ini masih beroperasi. Terletak di kota Fez, negara Maroko. Universitas Al-Qarawiyyin didirikan pada tahun 859 Masehi oleh seorang perempuan muslim bernama Fatimah Al-Fihri, yang merupakan anak seorang pedagang kaya raya yang bernama Muhammad Al-Fihri. Perempuan yang fasih dalam fikih dan hadis ini ditakdirkan menjadi Athena Islam. Fatimah membangun masjid, universitas, dan perpustakaan dengan menggunakan sumber daya dari kekayaan ayahnya. Dia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan juga visioner. Pada awalnya, Fatimah membangun sebuah masjid di sebuah tanah yang dibelinya dari seorang pria suku Hawara. Peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan tahun 2504 Hijriah. Ia menamai masjid tersebut dengan nama Al-Qarawiyyin, sesuai dengan nama daerah tempat kelahirannya sebelum pindah ke kota Fez, yaitu Kairawan, atau yang sekarang dikenal dengan Kairouan, yang terletak di negara Tunisia. Di samping masjid ini, didirikan juga sebuah sekolah dengan standar tertinggi diberikan. Pusat pembelajaran seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu sebenarnya, namun belum disertai pemberian gelar dan melembagakan penelitian akademik. Oleh karena itu, Fatimah membuat lembaga pendidikan yang memberikan gelar akademik dan melembagakan penelitian akademik, seperti sistem yang ada saat ini. Pelajaran di universitas ini awalnya hanya fokus pada ilmu agama dan menghafal Al-Quran saja. Namun seiring dengan perkembangan waktu, pembelajaran diperluas ke tata bahasa Arab, musik, tasawuf, kedokteran, hingga astronomi, menjadikan universitas ini sebagai pusat intelektual baru, sehingga menarik minat mahasiswa dari seluruh dunia untuk mempelajari berbagai mata pelajaran yang diselenggarakan oleh universitas. Sepanjang sejarah universitas, Al-Qarawiyyin banyak melahirkan sarjana muslim dan non-muslim terkemuka. Konon Paus Sylvester II termasuk salah satu alumninya, dan dialah yang memperkenalkan angka-angka Arab ke seluruh Eropa. Berkat pemikiran dan komitmen Fatimah dalam mendirikan universitas ini, kini perpustakaan Al-Qarawiyyin menyimpan banyak manuskrip,
lebih dari 4.000 buku dan manuskrip Arab kuno yang ditulis oleh para sarjana terkenal dari universitas ini, termasuk diantaranya manuskrip Al-Quran dari abad ke-9, teks sejarawan terkenal abad ke-14 Ibnu Khaldun, dan kitab Muqaddimah. Di sini juga disimpan ijazah asli Fatimah Al-Fihri yang dipajang di atas papan kayu. Setelah Fatimah Al-Fihri wafat, lembaga tersebut terus diperluas. Masjid Al-Qarawiyyin kini menjadi masjid terbesar di Afrika dengan kapasitas 22.000 orang. Fatimah Al-Fihri sudah menetapkan konsep universitas seperti yang kita kenal sekarang sejak 12 abad yang lalu. Idenya membuat pusat pendidikan yang memberikan peluang pembelajaran lanjutan menyebar ke seluruh dunia pada abad pertengahan. Beberapa abad berikutnya, lembaga pendidikan tertua di Eropa turut berdiri mengikuti jejak Universitas Al-Qarawiyyin, seperti Universitas Bologna di Italia pada tahun 1088 dan Universitas Oxford di Inggris pada tahun 1096. Sebagai pusat intelektual di dunia pada masanya, Universitas Al-Qarawiyyin banyak menghasilkan orang-orang terkemuka dalam pengembangan keilmuan, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Berkat pemikiran-pemikiran mereka lah peradaban bisa semakin berkembang hingga seperti saat ini. Berikut 5 alumni terkemuka Universitas Al-Qarawiyyin. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya. Karya yang paling terkenal adalah kitab Muqaddimah. Ibnu Rushdi, atau yang terkenal dengan Averroes, lahir di Cordoba pada tahun 1126. Beliau adalah seorang filsuf dan pemikir dari Andalusia yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, akidah, kedokteran, astronomi, fisika, fikih, dan linguistik. Ibnu Rushdi menulis banyak tafsir terhadap karya-karya Aristoteles, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin dan beredar di Eropa. Abul Qasim Al-Zahrawi, atau yang terkenal dengan sebutan Abul Qasis, lahir di Cordoba pada tahun 936. Beliau adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Selama 5 abad Eropa pertengahan, buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa. Moshe bin Maimon, atau yang dikenal sebagai Maimonides, lahir di Cordoba pada tahun 1138. Beliau dikenal sebagai seorang teolog Yahudi, dokter, dan filsuf di Andalusia atau Spanyol masa kini. Ia adalah salah satu dari beberapa filsuf Yahudi yang juga berpengaruh pada lingkungan non-Yahudi. Leo Africanus, atau nama lahirnya adalah Al-Hasan bin Muhammad Al-Wazan, lahir pada tahun 1494. Beliau adalah seorang diplomat dan penulis Andalusia berdarah barbar, yang dikenal karena membuat buku Description del Africa, atau Deskripsi Afrika, yang menyoroti geografi Maghrib dan Lembah Nil. Buku tersebut diterima di kalangan muridnya di Eropa sebagai risalah paling otoritatif tentang subjek tersebut sampai penjelajahan Afrika modern. Oke, segitu aja penjelasan singkat dari Mimin tentang universitas pertama di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Kepoin, terutama yang belum kuliah. Siapa tahu tertarik kuliah di sini. Goodbye.